Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai Digajanu Sutta, yaitu khotbah kepada Digajanu, yang berisi mengenai kesejahteraan umat awam atau berumah tangga. Digajanu Sutta ini dibabarkan ketika Sang Buddha sedang menetap di antara penduduk Kolya di Kakarapata untuk mengajarkan dhamma mengenai berbagai cara yang dapat mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan mendatang. Di sini terdapat Sang Buddha, Kolya, Digajanu, Hithaya Sukaya. Digajanu Sutta ini dibabarkan oleh Sang Buddha kepada pemuda Kolya bernama Digajanu atas permintaan Digajanu. Digajanu Sutta ini juga sering disebut Wiyaga Paja Sutta atau Biyaga Paja, yang berarti kaki harimau. Nama yang diberikan untuk menyebut kota dari penduduk Kolya karena dibangun pada bekas jejak kaki harimau, sehingga penduduk Kolya juga dipanggil dengan sebutan yang sama, yaitu Wiyaga Paja atau Biyaga Paja. Nah, dalam Digajanu Sutta ini terdapat permintaan oleh Digajanu terhadap Sang Buddha, yaitu Digajanu meminta kepada Sang Buddha dengan mengatakan, "Bante, kami merupakan umat awam yang memiliki kesenangan indera. Kami tinggal di rumah yang dipenuhi oleh anak-anak. Kami menikmati kayu cendana dari kasih. Kami mengenakan perhiasan, wewangian, dan make up. Kami menggunakan emas dan perak, menggunakan perhiasan dan uang. Bante, bagi kami yang seperti itu, berkenanlah Bante mengajarkan dhamma, ajarkanlah hal yang mengarah kepada kesejahteraan dan kebahagiaan, baik di kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan mendatang." Setelah itu, Bante menjelaskan dua hal. Yang pertama, 4 hal yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan di kehidupan saat ini. Dan yang kedua, 4 hal yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan di kehidupan yang akan mendatang. Mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Yang pertama kita bahas mengenai 4 hal yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan di kehidupan saat ini. Di sini Sang Buddha menjelaskan mengenai 4 hal Wiyaga Paja yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan di kehidupan saat ini. Terdapat 4, yaitu kesempurnaan dalam keuletan, Uttana Sampada. Yang kedua, kesempurnaan dalam pengawasan, Araka Sampada. Yang ketiga, pertemanan yang baik, Kalyana Mittata. Yang keempat, kehidupan yang seimbang, Samajiwita. Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu mengenai 4 hal yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan di kehidupan saat ini. Yang pertama tadi, kesempurnaan dalam keuletan atau ketekunan, Uttana Sampada. Dengan cara apapun, anggota keluarga mencari nafkah, baik dengan bertani, berdagang, berternak, dengan memanah, pelayanan kepada pemerintah, atau dengan segala jenis kerajinan. Dalam segala hal tersebut, ia terampil dan tidak malas. Dia memiliki pikiran yang tajam tentang cara dan sarana untuk menyelesaikan tugasnya. Ini Wiyaga Paja, disebut kesempurnaan dalam keuletan. Yang kedua, kesempurnaan dalam pengawasan, Uttana Sampada. Harta kekayaan apapun yang diperoleh melalui usaha dan kerja keras, yang dikumpulkan dengan kekuatan tangan sendiri, diperoleh dengan keringat di dahi, melalui cara yang benar dan didapatkan dengan cara yang tepat. Ia menjaga dan mengawasinya. Hal ini akan mengakibatkan raja tidak akan merebutnya, pencuri tidak akan mencurinya, air tidak akan menghanyutkannya, pewaris yang tidak baik akan tidak mengambilnya. Di sini yang selanjutnya, pertemanan yang baik, Kalyana Mittata. Di desa dan di kota manapun seorang menetap, ia bergaul dan bercengkrama,
berdiskusi dengan cara berumah tangga yang masih muda dengan kemoralan yang matang, yang sudah tua dengan kemoralan yang matang dan memiliki keyakinan, perilaku bermoral, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Akibatnya di sini mengikuti keyakinan mereka yang mantap, mengikuti perilaku bermoral mereka yang mantap, mengikuti kedermawanan mereka yang mantap, dan mengikuti kebijaksanaan mereka yang mantap. Dan yang selanjutnya, kehidupan yang seimbang, sama jiwita. Seseorang mengetahui pemasukan dan pengeluaran, hidup sesuai dengan kemampuan, tidak terlalu boros dan tidak terlalu kikir. Dengan memahami demikian, pemasukannya akan melebihi pengeluaran dan bukan sebaliknya. Nah, di sini akibatnya jika pemasukan kecil namun menikmatinya kekayaan tersebut dengan mewah dan boros, maka akan mengalami kemerosotan. Yang selanjutnya, jika pemasukan besar namun menikmatinya kekayaan tersebut dengan penuh kekikiran atau pelit, maka akan mati kelaparan. Dan yang selanjutnya, kau mengetahui cara hidup seimbang, yakni tidak terlalu boros dan tidak terlalu kikir. Hidup tersebut inilah yang disebut kehidupan yang seimbang atau sama jiwita. Nah, di sini kekayaan yang dikumpulkan demikian memiliki 4 sumber pemborosan. Yang pertama yaitu bermain dengan perempuan. Yang kedua, bermabuk-mabukan. Yang ketiga, berjudi. Dan yang keempat, pertemanan yang buruk, pergaulan yang buruk, persahabatan yang buruk. Seperti halnya ada sebuah waduk besar yang dengan 4 saluran masuk dan 4 saluran keluar. Dan seseorang menutup saluran-saluran masuk dan membuka saluran-saluran keluar tersebut dan tidak ada turun hujan, maka ia dapat mengharapkan air dalam waduk tersebut menjadi berkurang dan bukanlah malah bertambah. Keyakinan yang dikumpulkan demikian memiliki 4 sumber penambahan, yaitu ia menghindari bermain perempuan, yang kedua menghindari bermabuk-mabukan, dan yang ketiga menghindari berjudi, dan yang keempat mengembangkan pertemanan yang baik, pergaulan yang baik, dan persahabatan yang baik. Seperti halnya ada sebuah waduk besar dengan 4 saluran masuk dan 4 saluran keluar. Dan seseorang membuka saluran-saluran masuk dan menutup saluran-saluran keluar. Dan hujan turun dengan sangat cukup. Maka seorang dapat berharap air dalam waduk tersebut akan menjadi bertambah dan bukan malah berkurang. Demikian pula kekayaan yang dikumpulkan memiliki 4 sumber penambahan. Dengan cara demikian, kita akan menambah kekayaan-kekayaan yang akan terkumpul dengan baik dan benar. Kita perlunya mempraktikkan kehidupan ini atau kekayaan ini dengan perumpamaan yang kedua. Dan yang selanjutnya, kita yang kedua membahas tentang mengenai 4 hal yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan di kehidupan mendatang. Di sini Sang Buddha juga menjelaskan 4 hal ini, wiyaga pajak yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan di kehidupan yang akan mendatang. Yaitu yang pertama, kesempurnaan dan keyakinan. Sada sampada. Yang kedua, kesempurnaan yang moralitas. Sila sampada. Yang ketiga, kesempurnaan dalam kedermawanan. Caga sampada. Yang keempat, kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Panyak sampada. 4 hal ini merupakan dasar dari kesejahteraan secara spiritual dan juga disebut sebagai perilaku utama yang bermanfaat. 4 hal ini juga dikenal sebagai yang membawa pada kemuliaan, yaitu Arya Wada. Mari kita bahas satu persatu mengenai 4 hal yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan di kehidupan yang akan mendatang. Yang pertama, mengenai kesempurnaan dalam keyakinan. Sada sampada. Seorang anggota keluarga memiliki keyakinan, ia berkeyakinan pada pencerahan Sang Tathagata sebagai guru atau Sang Baga adalah seorang arahat,
guru para dewa dan manusia, yang tercerahkan, yang maha suci. Ini disebut dengan kesempurnaan dalam keyakinan. Dan yang kedua, kesempurnaan dalam moralitas, sila sampada. Seseorang anggota keluarga menghindari pembunuhan, menghindari pengambilan apa yang tidak diberikan, menghindari hubungan seksual yang salah, menghindari berbohong, dan menghindari minuman yang memabukkan, anggur dan minuman yang lainnya yang menjadi landasan bagi kelengahan. Ini disebut kesempurnaan dalam berperilaku bermoral. Dan yang selanjutnya, kesempurnaan dalam kedermawanan, caga sampada. Seseorang anggota keluarga berdiam di rumah dengan pikiran yang hampa, dari noda kekikiran, kedermawan dengan bebas, bertangan terbuka, bersenang dalam melepaskan, menekuni derma, bersenang dalam memberi dan berbagi. Ini disebut kesempurnaan kedermawanan. Dan yang terakhir, kesempurnaan dalam kebijaksanaan, panya sampada. Seorang anggota keluarga yang bijaksana, ia memiliki kebijaksanaan yang melihat muncul dan lenyapnya, yang mulia dan menembus dan mengarah menuju kehancuran penderitaan sepenuhnya. Ini disebut kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Di sini saya tekankan kembali kesejahteraan umat awam atau rumah tangga dari kehidupan yang saat ini dan kehidupan selanjutnya atau kehidupan yang akan mendatang. Masing-masing memiliki 4 hal yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan tersebut. Yang pada saat ini terdapat 4, yaitu kesempurnaan dalam keuletan. Yang kedua, kesempurnaan dalam pengawasan. Yang ketiga, pertemanan yang baik. Dan yang keempat, kehidupan yang seimbang. Nah, sedangkan 4 hal yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan di kehidupan yang akan mendatang, terdapat 4 pula, yaitu kesempurnaan dalam keyakinan, kesempurnaan dalam moralitas, kesempurnaan dalam kedermawanan, dan yang terakhir, kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Kita hendaknya mempraktikkan hal-hal yang demikian rupa untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga semuanya dapat mempraktikkan dan memahami apa yang telah saya sampaikan dan saya bahas pada kesempatan hari ini. Sekian dari saya. Sotihotu Namo Buddhaya.